kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yes. Kami telah memberi apa yang terbaik. Itu menyembah memuliakan Engkau. Haleluya. Hari ini Bapa, kami ingin mendengar suara Amin. Tuhan Haleluya. melalui firman Terima kasih Tuhan. yang akan disampaikan oleh Bapa. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam berkata-kata hadirat dan kurang bersama hamba, beri kami hati yang haus dan rindu serta hormat akan firman. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam bahan-bahan doa. Dan sebelum bahan-bahan doa itu akan diutarakan atau disampaikan kepada Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada malam ini sebagai dasar kita di dalam menyampaikan bahan-bahan doa. Oke, puji nama Tuhan. Saya mengajak jemaat mengambil Alkitab. Kalau Alkitab Anda adalah dalam bentuk buku, dan kalau Alkitab Anda itu ada di elektronik atau di handphone, di dalam handphone Anda sudah ada Alkitab, maka mari kita buka ya bersama-sama firman Tuhan tersebut. Saudara, hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil yang terakhir, yaitu Injil Yohanes. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kalau Anda dan saya sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca bersama-sama dengan suara kedengaran, ya, bukan dalam hati. Ya, oke? Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa-Ku. Oke, puji nama Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama tadi, saudara, maka saya akan mengangkat tema daripada firman Tuhan tersebut, yaitu bersahabat dengan Tuhan. Ya, bersahabat dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tema yang mengejutkan bagi kita. Tapi juga tema ini menjadi bahan yang sangat menarik. Kenapa mengejutkan? Saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Bagaimana mungkin Allah yang tak terbatas itu boleh bersekutu dengan kita yang terbatas? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus itu boleh bersekutu, boleh bersahabat dengan kita, ya, yang penuh kecacatan, ya, yang penuh ketidaksempurnaan. Bagaimana mungkin Allah yang jauh itu boleh bersekutu kita dengan yang ada pada malam ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mengejutkan. Dan yang menarik adalah bahwa apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil pada pemandangan kita, pada pemikiran kita, ya, pada agama, pada amalan keagamaan yang kita anuti, saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah berat, itulah beritanya yang menarik.
Oh, saudara yang dikasih Tuhan, saya dipilih, saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengadakan persahabatan dengan Dia. Tahukah saudara bahwa di dunia ini, ya, tidak ada manusia yang tidak punya sahabat, entah sahabatnya itu banyak atau sedikit, ya. Namanya manusia tetap punya sahabat. Dan memang manusia itu dicipta sebagai apa? Makhluk sosial, makhluk bersahabat. Ingat saudara, di Taman Eden, ketika Tuhan mencipta Adam, maka Tuhan melihat bahwa pada binatang semua ada pasangannya, semua ada sahabatnya. Sementara Adam dia keseorangan. Sementara Adam dia dalam kesepian. Karena apa? Tidak ada, ya, sahabatnya yang boleh dekat pada saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bukan Adam yang berinisiatif bagaimana memenuhi kebutuhan kesunyiannya itu, memenuhi kebutuhan supaya apa? Ada orang-orang yang bersahabat, ada orang-orang yang dekat dengan dia. Dikatakan firman Allah sendiri melihat bahwa kepada Adam dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Untuk itu dikatakan firman Allah, dia mencipta, ya, seorang penolong bagi Adam, yaitulah Hawa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hadirnya Hawa di dalam hidup Adam bukan saja penolong, tetapi saudara, ya, hadirnya Hawa di hidup Adam itu untuk apa? Melalui Hawa ini Adam boleh memiliki sahabat, ya. Adam boleh memiliki sahabat yang boleh sehidup semati dengan dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, bagi manusia persahabatan, ya, membangun persahabatan itu hal yang penting. Tapi Tuhan pun begitu juga, karena ayat ini mengatakan saudara, ya, bahwa Dia memanggil dan memilih Anda supaya Anda dan saya menjadi sahabatnya, inilah berita dan inilah keajaiban di dalam iman orang-orang Kristen. Kita tidak boleh mendapatkan di dalam iman, ya, kepercayaan lain yang ada di bumi ini bahwa Allah itu boleh dipanggil, ya, sebagai sahabatnya. Tidak ada saudara, hanya ada di dalam iman orang-orang Kristen, ya. Ya, inilah keistimewaan kita di dalam percaya, di dalam mengimani, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, inisiatif untuk bersahabat itu bukan datang dari kita, tapi datang dari hati Allah. Itulah berita yang sangat menarik dan luar biasa. Nah, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita melihat di sini, ya. Ini soalan yang mungkin ditanyakan kepada hati kita, ya, yang perlu ditanyakan kepada hati kita. Apakah semua orang Kristen menjadi sahabatnya Tuhan? Apakah semua orang Kristen boleh dikatakan dia adalah sahabat Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat pembacaan kita tadi. Ternyata untuk menjadi sahabat Tuhan, untuk menjadi sahabat Tuhan, saudara, untuk bersahabat dengan Tuhan, di sana dikatakan ada hal yang harus kita lalui, ada hal yang harus kita lewati, ya. Apa dikatakan di ayat yang ke-14? Ini syarat untuk menjadi sahabat Allah, ya. Dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata di sini saudara sangat jelas bahwa untuk kita mengikat persahabatan dengan Allah, untuk kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan katakan ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita lewati, yaitu dikatakan firman Allah di sini, kita harus berbuat apa yang diperintahkan Yesus. Ya. Hanya orang
yang menaati perintah yang diperintahkan oleh Yesus, dikatakan firman Allah, itulah yang menjamin bahwa orang itu adalah sahabatnya Tuhan. Jadi kalau begitu, melalui ayat ini sangat jelas, tidak semua orang Kristen, saudara, menjadi sahabat Allah, tapi hanya orang Kristen yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi, ya, tidak semua orang Kristen adalah sahabat Allah, tetapi hanya orang Kristen, hanya orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan, yang berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di dalam satu perikop ini, saudara, berkali-kali disebutkan kata lakukan perintah Allah. Inilah perintahku, inilah perintahku. Nah, mari kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa itu perintah Tuhan? Di ayat yang ke-17 dikatakan di sini. Oke? Di ayat yang ke-17, apa perintah Tuhan itu yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi sebagai syarat kita menjadi sahabatnya Yesus, ya, sahabatnya Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang ke-7, inilah perintah. Tetapi kamu, ayat 17 dikatakan begini, ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudara, perintah Tuhan yang harus kita buat, yang harus kita taati, yang harus kita amalkan di dalam hidup kita, yang harus kita jadikan sebagai gaya hidup kita adalah di sini dikatakan kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam Galatia dikatakan firman Allah ini kita harus mengasihi sesama, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa ukuran kita mengasihi Tuhan akan diukur bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak mungkin engkau berkata saya mengasihi Allah, sedangkan saudaramu yang kamu lihat, tidak kamu kasihi. Tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak terlihat, sedangkan yang terlihat engkau tidak mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya semua rindu disebut sahabat Allah. Bukankah saudara yang dikasihi Tuhan menjadi sahabat Allah itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa bagi kita? Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, di dunia ini, saudara, orang berlomba-lomba mencari, ya, sahabat, di mana sahabat itu boleh mengerti tentang dia, boleh berkongsi masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya, dan di mana sahabat itu adalah sahabat yang tempat dia untuk mengadukan, tempat dia untuk meminta pertolongan di masa-masa krisis. Firman Tuhan berkata, sahabat kita Yesus Kristus adalah sahabat yang dekat waktu Anda dan saya berada dalam masalah. Sahabat yang ada di dunia ini, dia hanya dekat dengan Anda, dekat dengan saya waktu Anda aman-aman, atau ada sesuatu yang dia dapatkan dari kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam kesusahan, maka sahabat itu akan menjadi kita. Sahabat kita, yaitu Yesus Kristus, sebaliknya dia dekat saat Anda berada dalam kesusahan. Bukankah sahabat seperti ini, saudara? Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali kepada firman Allah di sini tadi, saudara, dikatakan bahwa menjadi sahabat Allah itu orang harus, ya, mengasihi saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Harus mengasihi. Nah, puji nama Tuhan. Bagaimana kita mengasihi saudara seiman? Mari kita lihat, ya. 3 saja, saudara, yang Alkitab tunjukkan. Namun ada beberapa bagian yang memang, saudara, yang Alkitab tunjukkan bagaimana, ya, membangun, ya, bagaimana membangun kasih di antara saudara seiman. Nah, namun demikian, saudara, kita hanya akan melihat 3 bagian, ya. Bukti, cara untuk apa menunjukkan kasih kepada saudara seiman. Sekali lagi, pentingnya kita mengasihi saudara seiman, ya. Saudara dikasihi Tuhan karena apa? Ini syarat untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, ini 3 cara. Ini 3 cara, saudara, untuk mempraktikkan dalam hidup kita bagaimana membangun,
Bagaimana mempraktekkan kasih di antara saudara seiman? Yang pertama dikatakan dalam Yakobus ya pasal 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayat ini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Apa dikatakan di sini? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Garis bawahi saling mendoakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada kasih yang lebih nyata ya, yang boleh membuktikan bahwa kita kasih saudara kita seiman itu di dalam Yesus Kristus dengan cara ini, yaitu mendoakan dia. Saya tahu saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal yang baik terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam hidup Anda, karena saudara-saudara seiman mendoakan Anda. Dan sebaliknya, orang lain juga mengalami kebaikan. Hal-hal yang baik dari Tuhan mengalir nyata dalam hidupnya. Karena ada orang-orang di sekelilingnya, yaitu saudara seimannya, yang mendoakannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melalui doa, kita boleh mempraktikkan kasih itu kepada sesama. Ya, kasih kepada saudara seiman. Maka untuk itu saudara yang kasih Tuhan, jangan berhenti mendoakan kami, seperti juga kami tidak berhenti mendoakan Anda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan melihat saudara bagaimana membangun kasih ya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan salinglah membangun. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Garis bawahi saling membangun. Nah, kasih di antara saudara seiman itu bukan saja saling mendoakan, tapi kita masuk ke dalam bagian yang kedua, dikatakan kita saling membangun satu dengan yang lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, umumnya ya kita boleh mempraktekkan bagian itu saling membangun satu dengan yang lain, saudara, melalui kata-kata ya. Melalui kata-kata dorongan. Tahukah saudara kasih Tuhan, kata-kata itu mempunyai kuasa. Amsal mengatakan ya, kita baik atau buruk, kita dikutuk atau tidak, atau mengalami yang baik, saudara, itu karena kata-kata kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, Tuhan berkata, yang berdiam di dalam hidup kita adalah Roh Allah. Rumah kita itu tempat rohnya Allah berdiam. Dan itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Allah, apa yang keluar di mulut, itu keluar dari hati kita. Dan oleh karena hati kita sudah didiami oleh Roh Kudus, saudara, maka hati kita itu seperti kilat ya, seperti pabrik. Dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Maka betapa pentingnya kita jaga hati kita. Karena kita tahu saudara, bahwa bila hati kita jaga ya baik-baik sesuai dengan firman Tuhan, maka akan keluar di ucapan kita perkara-perkara positif, perkara-perkara yang baik, dan juga hal-hal yang boleh membangun. Kita lihat hari ini, karena adanya COVID, saudara, orang bercakap hanya hal-hal yang negatif, tidak ada lagi hal yang positif. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita balikkan keadaan, bahwa dunia sedang memenuhi mulutnya dengan kata-kata yang memberi keputusasaan, kata-kata yang membuat kita cemas, gelisah, takut. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya, melakukan yang sebaliknya. Ucapkan kata-kata yang membangun, khususnya di antara saudara seiman. Banyak saudara-saudara kita, ya, hamba-hamba Tuhan hari ini mungkin lemah semangatnya karena keadaan yang sedang kita hadapi, saudara yang dikasih Tuhan. Lemah imannya, kemudian berhenti berdoa, dan kemudian imannya, saudara kasih Tuhan, tidak lagi kuat. Inilah saatnya Anda dan saya dipanggil untuk apa? Memberi kekuatan, sehingga saudara yang kasih Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang mengalami demikian akan kuat kembali. Itulah yang disebut firman Allah, kita saling membangun satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana kita ya membangun kasih
ya dengan sesama. Bagaimana kita mengasihi ya satu dengan yang lain? Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga 32. Apa dikatakan firman Allah di sini? Efesus 4 ayat yang ketiga 32. Dengarkan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada hal yang terakhir di sini saudara, di dalam menyatakan kasih kepada saudara seiman. Itu dikatakan hendaknya kita apa? Saling mengampuni. Kata saling itu artinya kita memberi dan kemudian kita menerima. Itu namanya saling. Nah, saudara kasih tahu, banyak anak-anak Tuhan minta supaya orang diampuni. Orang mengampuni kesalahannya, tapi dia sendiri tidak mengampuni. Di sini kata saling artinya kita mengampuni, ya, sebagaimana orang juga mengampuni kita. Nah, kenapa ini ditekan Alkitab? Hendaklah kamu saling mengampuni. Artinya ini ditekankan firman Tuhan di dalam apa? Kalangan, ya, di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Nah, orang-orang percaya kepada Yesus saling mengampuni. Kenapa saudara? Sangat jelas di antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan seringkali ada gesekan, ya. Di antara jemaat dengan jemaat seringkali ada gesekan, ya. Di antara penatua dengan penatua seringkali ada gesekan. Di antara pemimpin pujian dengan pemimpinnya seringkali ada gesekan. Di antara saudara yang kasih pengkhotbah dengan seringkali ada gesekan. Dan ini hal yang betul-betul saudara aneh di dalam hidup orang-orang percaya. Sebab orang-orang percaya itu sudah tahu apa artinya mengasihi, apa artinya apa mengampuni, tapi sukar dipraktikkan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, bahwa hal mengampuni itu penting di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, dengan melakukan pengampunan, maka saudara pintu-pintu setan, ya, ditutup di dalam hidup kita, dan juga ditutup di dalam orang-orang yang kita benci, saudara. Dengan mengampuni, hati Anda dan saya merdeka dari segala ikatan, dari segala beban-beban hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, ada banyak penyakit muncul di dalam hidup seseorang oleh karena apa? Di dalam hatinya ada kepahitan. Kenapa ada kepahitan, saudara? Sebab Bapa tidak ada pengampunan. Nah, hari ini firman ini untuk saya. Firman ini untuk saya, tapi juga untuk saudara. Bahwa sering dan tidak boleh kita lari dari namanya apa? Gesekan. Lebih pahit lagi, saudara, kalau orang-orang yang Anda harapkan, orang-orang yang intim dengan Anda, orang-orang yang mengasihi Anda, orang-orang yang Anda andalkan, saudara, tapi tiba-tiba saja berubah jadi pengkhianat, tiba-tiba saja berubah menjadi apa? Saudara, itu musuh kita. Nah, di dalam hal-hal seperti ini, jika Tuhan izinkan itu terjadi, inilah masanya, saudara, kita apa? Mempraktekkan firman Tuhan ini, saling mengampuni. Memang mengampuni itu, saudara, ya, bukan hal yang enak. Dan memang ingat, Yesus mengampuni kita, dia harus mencurahkan darahnya. Sekali lagi, pengampunan itu mahal. Karena apa? Yesus harus mencurahkan darahnya. Sekarang juga, saudara, kita tahu mengampuni itu bukan hal yang senang dalam hidup kita. Tapi saudara, itulah caranya. Itulah caranya kita boleh membangun persahabatan. Itulah caranya membangun kasih di antara saudara-saudara seiman. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat firman Tuhan pada malam ini. Anda dan saya adalah sahabatnya Yesus. Karena apa? Anda dan saya mengasihi saudara-saudara seiman lainnya. Jangan Anda hari ini mengasihi hanya yang satu gereja dengan Anda, satu suku dengan Anda, tapi mulai hari ini kita keluar dari kotak-kotak seperti itu. Sudah dikasih Tuhan,
tidak salah kalau Anda ditempatkan di satu tempat, berkumpul dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan bahasa dan budaya Anda. Tapi disitulah saudara kita membangun kasih, membangun pengampunan satu dengan yang lain. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Saya berdoa pada malam ini, siapapun yang Anda hari ini berada dalam kepahitan, hati Anda luka karena dikhianati, karena kepercayaan Anda dikhianati dan lain sebagainya. Mari hari ini kita bawa dan bereskan di hadapan Tuhan, sehingga firman Allah berkata, doa Anda dan doa saya tidak akan terhalang. Oke, puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan saya bawakan, dan sebentar kita akan masuk di dalam bahan-bahan doa. Oke. Oke, sekali lagi shalom kepada